Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulis. Saya di sini mau sedikit bersaksi, bercerita tentang pengalaman hidup saya selama saya kenal Tuhan Yesus, pertolongan-pertolongan, mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidup saya selama saya mengenal Tuhan Yesus. Awal mula saya mengenal Tuhan Yesus itu pada saat saya tinggal di Semarang. Dulu saya beragama Muslim, pakai hijab. Sekarang udah buka jilbab ya. Tapi dulu saya pakai jilbab dan saya rajin sholat duha, sholat tahajud. Saya kenal sama seseorang. Dia itu beragama Katolik. Saat ini dia jadi suami saya. Tapi saya tekankan di sini bahwa saya pindah agama bukan karena saya ikut sama suami saya. Saya pure karena ini panggilan Tuhan gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena dari awal pun saya nggak ada niat sedikit pun untuk pindah agama gitu. Saya memang niat serius sama pacar saya, tapi di sini saya nggak ada kepikiran buat saya yang pindah gitu. Saya pindah agama. Suatu ketika saat saya tinggal di Semarang, hati saya tuh bingung banget. Kemudian saya, waktu saat saya masih muslim, saya puasa 7 hari, full 7 hari saya puasa. Saya sholat tahajud full juga 7 hari, saya sholat duha 7 hari. Saya minta sama Tuhan, ya Tuhan, kalau memang saya harus ada di jalan yang lain, kalau memang saya harus tidak ada di sini, tidak ada di agama ini, tolong dimudahkan semudah-mudahnya dan beritahu saya kenapa alasannya saya harus ada di sana, saya harus pindah gitu. Beritahu saya, yakinkan saya alasannya apa dan mudahkanlah semudah-mudahnya gitu. Tapi kalau memang tidak, tolong menangkan agama saya, kuatkan saya di jalan ini, jauhkan saya dari godaan-godaan segalanya, dan tolong saya semakin dikuatkan dalam agama ini gitu sih. Dan Engkau berikan petunjuk-petunjuk yang nyata, bukan petunjuk-petunjuk yang samar-samar gitu. Aku berdoa waktu puasa 7 hari itu seperti itu, dan niat aku memang puasa itu untuk mendapatkan jawaban. Setelah 7 hari saya selesai berpuasa, entah kenapa kok hati saya pengen banget nyoba datang ke gereja. Waktu itu karena kebetulan pacar saya itu Katolik kan, saya jadi taunya ya gereja Katolik gitu. Mau carinya gitu gereja Katolik. Dan setelah saya tahu, hati saya itu bilang, coba deh pergi ke gereja, coba. Akhirnya tadinya hati saya tuh keras banget, saya nggak akan pernah pergi ke gereja, karena di keyakinan saya sebelumnya kalau pergi ke gereja itu saya itu sudah melakukan dosa yang sangat berat sekali gitu. Tapi hati saya waktu itu pengen gitu, coba datang ke gereja. Saat saya datang ke gereja, entah kenapa saya itu langsung datang ke sekretariatnya. Tapi sebelumnya saya cari dulu nih gereja mana nih, gereja Katolik mana yang ada di Semarang yang bisa saya datengin gitu. Kalau Katolik itu kan gerejanya per lingkungan ya, per paroki gitu. Tapi karena saya waktu itu masih awam, jadi saya searching gereja Katolik di Semarang. Akhirnya saya datanglah ke gereja katedral yang saya dapat dari hasil searching itu. Kemudian setelah saya datang ke gereja katedral itu, saya kok malah datang ke sekretariat gitu. Saya malah nanya, gimana sih cara ikut pembelajaran Katolik itu. Saya datang, tahu-tahu saya isi formulir, dia bilang saya harus datang setiap hari Minggu jam sore lah pokoknya waktu itu. Dan kok saya datang gitu hari Minggunya tuh. Nggak tahu kenapa
hati saya tuh pengen datang aja. Saya daftar, saya datang hari Minggu, sekolah di hari Minggu. Hari pertama saya datang itu luar biasa banget, kayak wow, kayak gini ya belajarnya. Saya datang, saya disambut hangat, dipersilahkan masuk, silahkan Mbak Sulis masuk, ditarik bangku saya, silahkan duduk. Semua senyum sama saya, semua menerima saya, kayak selamat datang kayak gitu. Terus saya dijamu lah bangku, tidak ada yang ngapain datang, enggak kayak gitu. Cuma menurut saya kesan pertama itu terlalu baik. Dan saya waktu pertama kali diajarkan itu, datang ke situ tuh bukan tentang ini loh, kata agama ini tuh harus belajar ini, harus menghafal ini itu, supaya kamu tuh bisa ke gerejanya lancar begini, diterima Tuhan kayak. Enggak, tapi hal pertama yang saya dapat, pembelajaran pertama yang saya dapat waktu saya datang ke gereja itu, waktu saya ikut katekumen hari pertama, itu diajarkan cara memaafkan. Saya diajari, yang saya ingat waktu itu, jika kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Jika kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan, pokoknya gitu. Dan saya diajarkan cara memaafkan. Itu saya shock, wah, kenapa kayak gini ya, kenapa menarik ini pembelajarannya gitu. Sampai akhirnya saya kepo gitu, apa sih minggu depan pelajaran apa lagi yang saya dapat gitu. Minggu depannya saya datang, diajarkan lagi minggu depannya itu cara mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Wah, semakin menarik nih gitu. Jadi semakin hari saya semakin penasaran. Saya belajar juga dari buku-buku yang saya beli waktu itu. Saya juga searching di YouTube, gimana sih agama ini, gimana sih Tuhan Yesus itu. Saya belajar sejarah, saya belajar alur sejarah saat itu waktu saya di Semarang begitu. Nah, suatu ketika saya diajarkan doa Bapa Kami. Terus tiba-tiba tuh saya ngetes gitu di kosan. Setelah sampai kosan, mati lampu, dan saya itu posisinya pengen banget pipis tuh, udah kebelet banget pipis. Terus saya coba pakai doa Bapa Kami yang baru diajarkan tadi gitu. Sebenarnya doa apa aja bisa sih. Ya intinya kan kita meminta kepada Tuhan gitu. Tapi karena waktu itu saya sotoy, jadi saya coba pakai doa Bapa Kami gitu. Posisi di kosan, mati lampu, dan kamar mandi saya kan di luar dari kosan itu. Jadi saya agak takut kalau gelap-gelap tuh kamar mandi, pengen pipis gitu. Akhirnya saya doa, ya Tuhan, saya mau doa Bapa Kami nih, semoga berhasil ya gitu. Saya doa Bapa Kami, setelah berdoa saya bilang, ya Tuhan, aku pengen banget pipis, tapi aku takut karena ini mati lampu, gelap gitu. Akhirnya setelah selesai amin gitu, beberapa detik kemudian lampunya tuh nyala gitu. Nggak nyampe menit, nggak lama lah, beberapa detik malah lampunya nyala. Terus saya pipis, habis pipis di lampu lagi. Jadi ya gitu, mungkin kata Tuhan, ya udah nih Sulis, lo kan kebelet banget nih, lo udah berdoa, ini gue nyalain dulu, ini dinyalain dulu, nanti habis selesai masalahmu matiin lagi ya. Karena aku baru tahu di situ doa Bapa Kami itu, wah, secepat ini aku dikabulin doanya kayak gitu. Nah, habis itu kalau katekumen itu untuk syarat baptis itu
kita tuh harus bisa ke gereja. Di buku katekumen itu ada tanda tangan berapa kali sih aku ke gereja gitu. Sedangkan waktu itu aku bego banget sendirian. Aku betul-betul sendirian di Semarang dan aku nggak ada temen Katolik yang bisa ngajarin aku ke gereja. Caranya gimana? Sedangkan pacarku waktu itu di Bekasi. Kita tuh jauh LDR. Nggak mungkin dia ngajarin aku ke gereja. Nggak mungkin datang setiap minggu ke Semarang untuk ngajarin aku ke gereja gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, masa kayak gini sih, aku sekolah udah seneng, sekolah pembelajaran ini aku udah seneng, tapi kenapa aku nggak bisa ke gereja, sedangkan teman-teman yang lain udah pada bisa ke gereja gitu. Ya udahlah, kalau emang jalannya pasti ada bantuan, tapi kalau emang aku bukan jalanku di sini, ya sudah, pasti aku selesai sampai di sini. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian, setelah aku minta kayak gitu sama Tuhan, setelah aku berdoa, ada temanku namanya Mas Boy. Dia dimutasi dari Solo ke Semarang, ke kantor aku, datang, dan dia itu beragama Katolik. Dia itu lebih muda daripada aku, cuma dia lebih tahu tentang Katolik ya, karena dia dasarnya dari lahir sudah Katolik. Akhirnya dia datang, dia main ke ruangan saya, ke ruanganku, terus dia lihat ada buku katekumenku, dia tanya, "Mbak, ini siapa?" Waktu itu saya masih pakai jilbab. "Mbak, ini siapa yang Katolik? Siapa yang ikut Katolik? Ini kan buku katekumen," kata dia. Terus aku bilang, "Iya, itu aku mau pindah." "Serius kok Mbak?" Kata, kan dia orang Batak ya, jadi nadanya agak tinggi. "Serius kok Mbak?" "Iya, aku mau coba, aku mau ikut, karena aku senang sama pembelajarannya." Kemudian dia bilang, "Aku juga Katolik loh Mbak." Terus aku ajak aja dia, "Ya udah Mas, nanti setiap minggu kita ke gereja bareng ya," gitu. Dia nggak pernah ngajarin aku macem-macem. Dia nggak pernah ngasih tahu aku, "Sulis, Katolik tuh begini, Sulis, Yesus tuh gini. Dia nggak pernah sama sekali. Cuma karena dia orang Batak, jadi dia kalau nyanyi di gereja itu kenceng. Dia tegas orangnya. Jadi pada saat dia masuk ke gereja, dia berdoa, suaranya lantang, dia nyanyi, suaranya lantang, aku dengar tuh. Jadi yang aku pelajari itu dari suaranya dia yang lantang, bukan karena dia Sulis, ini gini ya, ini gini ya, enggak gitu. Karena suaranya lantang, jadi aku memperhatikan dan aku mengerti gitu. Sampai akhirnya setiap minggu kita selalu ke gereja, bahkan kita ikut misa yang jam 5 pagi, yang subuh-subuh itu kita selalu ke gereja gitu. Saking aku tuh senang gitu, ada di gereja, hatiku nyaman. Dan aku juga senang kalau ngeliat dia tuh berdoa, karena suaranya lantang gitu. Sampai akhirnya suatu ketika aku selesai baptis lah. Aku akan baptis. Sudah selesai pembelajaran aku selama 1 tahun dan aku akan baptis. Kemudian aku sudah bisa ke gereja sendiri, karena aku sudah banyak belajar dari Bang Boy ini. Aku sudah bisa ke gereja sendiri, sudah bisa berdoa, sudah bisa kenal Tuhan Yesus dalam. Akhirnya aku ikut baptis di Semarang, karena hatiku terlalu yakin bahwa ini adalah yang baik buat aku. Karena Tuhan Yesus itu setelah aku ikut pembelajaran itu, banyak hal baik yang aku dapat di situ. Dan jarak aku sama Tuhan itu, aku merasa bahwa Tuhan itu ada di samping aku banget. Sedekat itu sih aku rasanya. Akhirnya aku memutuskan untuk baptis. Selesai baptis kan aku jadi semakin yakin kalau pacarku ini pasangan aku selanjutnya gitu. Dan kami tuh bingung bahwa
kalau misalnya kita mau ke jenjang yang serius, kita jauh-jauhan gitu. Dia di Bekasi, aku di Semarang. Bagaimana ini Tuhan, aku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mencari pekerjaan yang di Jakarta supaya kita deket-deketan? Akhirnya pacarku bilang, suamiku yang sekarang ini bilang, ya sudah, kita berdoa, kita novena setiap hari supaya kita dapat jawabannya. Apakah kamu pindah ke Jakarta nanti dapat pekerjaan yang baru, atau kamu tetap di Semarang, kita LDR setelah nikah. Akhirnya aku bilang sama dia, ya sudah, kita doa. Baru beberapa hari doa novena, nggak nyampe 3 hari lah gitu, aku dapat telepon dari kantor pusatku di Jakarta bahwa Sulis, kamu pindah ya ke Jakarta. Sulis, kamu pindah ya ke Jakarta. Di sini ada yang kosong karena di sana ada orang yang resign gitu, jadi ada yang kosong di Jakarta. Terus aku stuck diam di situ. Tuhan, baru aku berdoa berapa hari tapi kau kabulkan gitu. Aku minta supaya aku nanti nikah, setelah nikah tuh aku nggak jauh-jauhan sama suamiku. Aku punya kerjaan di Jakarta gitu, dekat sama suamiku. Walaupun nggak di Bekasi tapi di Jakarta, paling nggak satu lingkup lah dengan suamiku, masih bisa terjangkau aksesnya. Akhirnya dikabulkan doaku. Setelah aku berdoa, gak nyampe 3 hari novena, aku tidak dicarikan kerjaan yang baru sama Tuhan, tapi aku diberikan kerjaan yang sama, hanya aku dimutasi ke Jakarta. Itu mukjizat sih menurutku ya. Bagaimana Tuhan itu baik sama aku, bagaimana Tuhan itu memilih aku. Itu jalannya sudah ada gitu. Aku bisa membaca jalanku sampai aku dipanggil Tuhan untuk jadi pengikutnya. Akhirnya setelah aku pindah di Jakarta, aku dapat SK untuk mutasi ke Jakarta. Mas Boy ini yang menemaniku di Jakarta sampai aku baptis, sampai aku bisa ke gereja, dia dimutasi ke Malang. Jadi setelah aku baptis, aku dimutasi ke Jakarta, dia dimutasi ke Malang. Jadi aku baru tahu bahwa Mas Boy itu dikirim Tuhan itu untuk temani aku sampai aku bisa sendiri ke gereja, sampai aku bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sampai aku bisa dibaptis, sampai aku siap, sampai aku betul-betul bisa sendiri gitu. Dia dimutasi ke Malang, aku dimutasi ke Jakarta. Jadi aku bilang sama Mas Boy, Mas Boy, ternyata kamu itu dikirim Tuhan, Mas Boy, buat aku. Jadi tugasmu kerja di Semarang itu bukan hanya kerja, tapi kamu ada tugas dari Tuhan buat aku, untuk menemani aku, mendampingi aku, sampai aku betul-betul kenal dengan Tuhan Yesus, sampai aku dibaptis. Karena setelah baptis itu, kenapa gitu, aku langsung dimutasi ke Jakarta, Mas Boy dipindahkan ke Malang gitu. Jadi kan menurut aku kayak tugasnya Mas Boy itu udah selesai gitu, nemenin aku. Sampai akhirnya aku dimutasi ke Jakarta. Aku merencanakan semua persiapan pernikahan. Dan biasa kalau misalkan mau nikah itu kan keluarga ada sedikit problem, masalah gitu. Karena keluarga aku muslim, jadi mereka maunya datangnya saat resepsi aja gitu. Kalau di gereja mereka kurang berkenan. Saat misa pranikah, sebelum hari esoknya nikah, setelah acara selesai, kita berdoa berdua. Aku sama suamiku berdoa. Kita naik ke atas, kita telepon guru agamaku yang di Semarang. Terus guru agamaku itu Pak Theo namanya, dia tanya ke aku, Mbak Sulis, kamu mau didoain apa? Terus aku bilang, saya mau didoakan supaya orang tua saya datang di gereja. Saat itu kita berdoa malam, kita bertiga. Jadi saya telepon Pak Theo itu pakai loudspeaker. Saya, suami saya, Pak Theo pakai loudspeaker. Kita mendoakan supaya orang tua saya itu datang ke gereja besok paginya gitu, saat saya pemberkatan di gereja.
bukan hanya datang saat resepsi saja. Padahal sebelumnya saya sudah menyiapkan wali, Pak D sama Bude saya yang kebetulan Katolik juga. Saat saya sudah pakai baju pengantin, mobil saya datang, mau masuk ke gereja, mau pemberkatan, saya lihat di sana ada bapak saya duduk di warung kopi sebelah gereja. Bapak saya duduk pakai baju batik dan dia datang ke gereja. Dia datang masuk ke dalam gereja, mengikuti acara saya pemberkatan. Karena saya sudah siapkan wali kan, Bude Pak D saya di depan bangkunya, jadi dia duduknya di bangku-bangku tamu itu, bukan di depan, bukan untuk tempat yang saya sungkemin gitu, tapi dia duduk di belakang. Karena panitia tahu kalau misalkan itu bapak saya datang, maka dia siapkan bangku lagi di depan 3. Jadi saya sungkem itu sama Pak D, Bude, sama bapak saya. Bapak saya tidak saya siapkan pakaian rapi jas itu karena saya tidak tahu kalau bapak saya itu mau datang, karena dia kan bilang dia tidak datang ke gereja, dia hanya datang ke resepsi. Akhirnya disiapkanlah bangku 3 di depan dan saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk sungkem sama bapak saya di depan. Itu. Jadi di sini saya mau memberitahu bahwa ternyata kekuatan doa itu luar biasa ajaibnya dalam hidup saya. Betul apa kata orang-orang itu, bahwa kalau kau mau minta sesuatu sama Tuhan, berdoalah terus menerus sampai doa itu terkabul. Karena doa itu adalah kayuhan sepeda kita supaya kita tuh sampai ke tujuan kita. Betul juga apa kata Tuhan Yesus, bahwa kalau kau ingin meminta sesuatu, mintalah maka akan kuberikan, ketuklah maka aku akan bukakan. Itu sangat-sangat betul-betul terjadi sama hidup saya. Jadi apapun yang saya minta, jika itu tujuannya baik, itu pasti Tuhan berikan kepada saya. Seperti itu. Dan masih banyak juga pengalaman-pengalaman doa saya yang dikabulkan Tuhan, yang menurut saya itu tidak akan terjadi dalam hidup saya, tapi Tuhan kabulkan, tapi Tuhan berikan. Karena ya itulah Yesus penuh dengan mukjizat. Bahkan saat saya sakit pun saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus berikan. Nanti akan saya ceritakan jika saya ada kesempatan, saya akan buat video lagi, akan saya ceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan saya seorang anak, padahal kata dokter, saya dan suami saya itu ada sedikit kendala gitu. Tapi saya terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena dia itu dulunya itu menyembuhkan orang sakit, memiliki mukjizat menyembuhkan orang sakit. Maka saya terus berdoa sama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kabulkan doa saya, sehingga sekarang saya sudah memiliki seorang anak. Itu nanti saya akan ceritakan dalam video selanjutnya jika saya punya kesempatan. Saya akan buat video yang lebih rinci lagi, lebih jelas lagi bagaimana saya berdoa sama dalam Tuhan Yesus untuk menyembuhkan segala penyakit kami itu. Baik, sekian saja cerita dari saya. Semoga bisa menambah iman teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Dadah.
Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, Sempurnanya anugerah-Mu selama-lamanya. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna